adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat sama orang. Makanya tamu-tamu kafe itu biasanya delek-delek, Pak. Aku hafal bang, aku kiai neo, Pak, gitu loh. Sembunyi-sembunyi, mereka nggak berani terang-terangan, Pak. Nggak berani secara langsung. Oh gitu, saya ngaji belum selesai, tamunya sudah datang, melayu, Pak. Waduh, orang rampung atau pengajiannya itu. Orang kok malah terang-terangan, Gus, kancani yo, enggak itu. Maka kemudian apa? Saya juga heran orang yang hanya bisa mengecam, menghina, membuli tanpa pernah ngasih solusi. Saya pernah live di televisi sama pembicara lain membicarakan pengajian saya di dunia malam. Orang ini bilang apa, Prof, sama saya? Pengajian Gus Miftah di dunia malam itu memalukan. Memalukan. Tidak bisa kebaikan dicampur dengan kebatilan. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Ya Allah, saya batin waktu itu. Kok cangkeme atos men iki mangan apa wong iki aku. Hadratul mutaromin, para masyayikh, para kiai, para habaib, bapak-bapak guru, para sepuh bini sepuh, segenap badan pengelola Masjid Al-Akbar yang sangat-sangat saya muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Seminggu setelah masuknya Deodatus Ari Sanjoyo ke dalam agama Islam yang kita kenal dengan nama Deddy Corbuzier, seminggu kemudian saya menemani beliau sholat Jumat di Jakarta. Selesai sholat Jumat kita pulang untuk ada acara syuting. Sebelum syuting ada satu pertanyaan yang menurut saya luar biasa bagi orang yang baru masuk Islam. Begitu ketemu, apa yang dia tanyakan? Gus, tolong saya dikasih cara bagaimana supaya saya bisa menjaga iman saya. Saya waktu itu mikirnya begini, di mana-mana saya ketemu orang Islam, kapanpun dimanapun belum pernah ada yang bertanya ini. Ini orang baru masuk Islam seminggu, dia tanya sama saya, tolong saya dikasih tips bagaimana supaya saya bisa menjaga iman. Saya tanya, kenapa kamu tanya demikian? Tadi Jumatan pertama saya mendengar khotib menyampaikan, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Waktu itu saya jawab, Bapak Ibu, Mas, memang benar saya yang menuntun kamu masuk Islam, saya yang mensyahadatkan kamu, saya yang menjadi wasilah kamu jalan hidayahmu. Tetapi ingat, saya tidak bisa menjamin imanmu. Waktu itu saya bilang sama dia, Mas, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri hartamu, setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu, tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan sangat tahu bahwa harta yang paling berharga bagi seorang Islam adalah iman. Maka coba kita lihat Rasulullah Muhammad SAW itu jelas orang yang maksum, artinya yang jelas baginya surga, mustahil Muhammad masuk neraka, yang jelas tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Muhammad setiap saat tidak pernah berhenti meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena beliau mengajarkan kepada kita, nggak ada yang bisa menjamin imanmu. Kamu sudah umroh 20 kali, sudah haji 20 kali, setiap Jumatan pasti datang. Siapa yang bisa menjamin orang yang hidup dalam keadaan Islam mati dalam keadaan Islam? Nggak ada yang bisa menjamin. Maka kemudian saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, wa inna ahadakum ya'maluna bi'amali ahlil jannah, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga, hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 dhira' saja. Nikmatnya surga sudah dipandang oleh matanya, harumnya surga sudah dicium oleh hidungnya,
Tetapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahlin nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Sekarang siapa yang bisa jamin? Saya sudah jadi orang Islam yang baik, setiap ada kiai saya ngasih minum, belum jaminan, nggak ada yang jamin. Coba kita lihat dalam sejarah, bagaimana kemudian Allah mencabut keimanan seseorang di detik-detik terakhir dalam hidupnya. Kita mengenal ulama besar zaman Nabi Musa, namanya siapa? Bal'am bin Bahura. Ini ulama yang menurut sejarah dikatakan apa? Hampir semua doanya diijabah oleh Allah. Kata orang Jawa apa Pak? Itu geni, saomong-omongnya mandi. Musim panas dia minta, ya Allah saya minta hujan, dikasih. Hujan lebat, ya Allah tolong berhenti hujannya, berhenti. Tapi Anda tahu, karena kesombongan Bal'am bin Bahura, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ulama Pak, apalagi kita santri saja nggak lulus Pak. Ini ulama matinya dalam keadaan kafir. Ini ulama besar. Cerita ini saya ceritakan kepada Mas Dedi. Ini kan orang sangat kritis Pak. Dia itu mendapatkan gelar S3 PhD filosofi doktor, sementara dia konsultasinya hanya dengan saya lulusan S1. Itu pun ijazahnya nggak diambil, karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG Pak. Sarjana agak gimana gitu Pak, malu saya. Pertanyaannya ngeri, ini anak cerdas, saking cerdasnya Dedi, rambut pun nggak berani tumbuh di kepalanya. Yang kurang ajar itu Prof, Jumatan saya pakai kopiah, dia nggak pakai kopiah. Ditanya sama wartawan, kok Mas Dedi nggak pakai kopiah katanya. Dedi jawab, emangnya wajib? Ya enggak sih, tapi kan fungsi kopiah supaya nyegat rambut nggak kena jidat katanya. Kan kurang ajar, nggak punya rambut kok nyegat rambut, itu kan nggak nalar gitu. Bal'am bin Bahura mati dalam keadaan kafir karena kesombongannya. Ada contoh lain banyak. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya siapa? Ubaidillah Al-Jahsy. Ubaidillah Al-Jahsy ini menemani Rasulullah kemana-mana. Dan Anda tahu, seorang sahabat sekelas Ubaidillah Al-Jahsy mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kegemerannya minum khamr. Na'udzubillah min dalik. Kafir. Di zaman Khalifah Abu Bakar ada lagi. Siapa? Rojal Unfuwah, seorang delegasi sunnah yang ketika saat itu muncul nabi palsu, namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Rojal Unfuwah ini diutus oleh Abu Bakar, sana kamu ingatkan Musailamah jangan ngaku-ngaku nabi, jangan ngaku-ngaku nabi. Dia mengingatkan Musailamah Al-Kadzab. Anda tahu Rojal Unfuwah mati dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa menjamin? Bahkan seseorang muadzin, saya nggak lihat muadzinnya loh ya, yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Subuh adzan, duhur, asar, maghrib, isya dia adzan 5 waktu sehari. Satu saat ketika dia mengumandangkan adzan di atas menara, karena orang dulu kan adzannya di atas menara, begitu dia mengumandangkan adzan di atas menara, mohon maaf, di bawah di jalan ada cewek cantik liwat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, matanya melirik ke bawah, langsung batin, wow. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai adzan dikejar Pak. Mbak, aku senang sama kamu, I love you full. Jawaban perempuan ini apa? Mohon maaf Mas, kita tidak bisa menikah karena kita beda keyakinan. Sama kayak kemarin saya bilang sama Via Valen, sorry Via, kita beda keyakinan. Aku yakin mau, kamu yakin nggak mau, nggak bilang. Kamu Islam, saya Kristen, kita tidak bisa menikah Mas. Apa kata muadzin ini? Apa syaratnya supaya saya bisa menikahi engkau? Dijawab sama perempuan ini, gampang Mas, tinggalkan agamamu, masuklah ke dalam agamaku. Karena cinta sudah melekat, mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Pernah makan ya Pak ya? Gitu. Dia mengatakan apa? Saya keluar dari Islam demi menikah dengan engkau.
Dan Anda tahu apa yang terjadi? Malam pertama sebelum kumpul pertama kali kepleset, mati Pak. Coba, kehilangan Islam dan kehilangan yang lain-lainnya, kehilangan wanita yang diimpikannya. Ini tukang adan, ndih mau tukang adan nih. Belum ada jaminan loh Cak, belum ada, apalagi berkumis tipis, belum ada jaminannya Cak. Maka kemudian apa, hadis ini dilanjutkan sangat indah. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli nar, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta saja. Panasnya api neraka sudah menyentuh kulitnya, kejamnya siksa neraka sudah dipandang oleh matanya. Tetapi apa? Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahlil jannah, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Ya Allah, ini kebalikan dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi awalnya penduduk neraka, penduduk surga akhirnya masuk neraka. Ini awalnya seolah-olah dia penduduk neraka, tapi pada akhirnya Allah memasukkannya ke dalam surga. Adakah contoh? Ada. Husairim bin Abdil Azhar. Ini orang non-Islam tapi cinta dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah mau berangkat perang, dia datang. Rasulullah, I love you full. Apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, kalau kamu cinta sama saya, kamu masuk Islam. Dituntun syahadat oleh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah, Rasul, apakah saya harus sholat? Tidak. Kenapa? Rong wayahe, karena belum masuk waktu sholat. Maka saya bilang sama Dedi, kamu harus jadi orang yang Islam yang baik, tapi ingat, Jumatan cukup sekali hari Jumat, jangan di hari lain. Nanti saking rajinnya tiap hari Jumatan kan celaka Pak. Akhirnya apa? Ini Rasulullah mau kemana? Saya mau perang bersama para mujahid, bersama para sahabat. Mau nggak kamu Husairin membersamai kami untuk perang? Dijawab sama Husairin, saya ikut perang Rasulullah. Di tengah peperangan, subhanallah, Husairin bin Abdil Azhar menemui ajalnya. Di tengah-tengah peperangan dia menemukan syahidnya, mati Pak. Belum 24 jam dia masuk Islam, mati. Akhirnya sahabat-sahabat berdebat, bagaimana dengan jenazah Husairim bin Abdil Azhar? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Husairim bin Abdil Azhar walahul jannah, baginya adalah surga. Masuk Islam belum 24 jam, jidatnya belum sempat untuk sujud, belum sempat sholat, mati, masuk surga kata Rasulullah. Ini kebalikannya dengan Deddy Corbuzier. Masuk Islam belum 24 jam sudah dibully habis-habisan. Kenapa? Gara-gara sholat sedekapnya salah Pak. Saya itu ngajari Mas Dedi sholat itu cuma 3 menit. Ketika mau sowan Kiai Ma'ruf Amin, karena memang saya menjanjikan kepada dia, kalau kamu sudah masuk Islam akan saya temukan dengan 3 orang. Karena yang saya kenal, yang saya dekat, Kiai Said, Kiai Ma'ruf Amin, sama Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Karena beliau ngefans sama orang 3 ini, maka saya ajak. Begitu masuk halaman Kiai Ma'ruf, pas pampres telepon, Gus, sampaikan ke Mas Dedi mau diajak sholat berjamaah sama Kiai Ma'ruf, berkenan apa enggak? Saya bilang sama Dedi, bro, diajak sholat sama Kiai Ma'ruf sholat maghrib. Langsung Pak, kepalanya kemeringet Pak. Loh, kan saya belum diajari sholat katanya, baru masuk jam 1, jam setengah 6 itu posisinya. Akhirnya di dalam mobil saya praktek sholat 3 menit Prof, di depan dia. Saya di dalam mobil itu jengkang-jengking, difoto sama wartawan. Saya jengking di depannya Dedi. Mereka bilang, ini Miftah sama Dedi lagi ngapain katanya itu. Insyaallah. Akhirnya turun dari mobil, tinggal praktek wudhu. Saya masuk ke kamar mandi, saya praktek di hadapan dia. Dia contoh. Karena waktunya sangat mepet, waktu itu dia sholat tangannya begini Pak. Dibully habis di media sosial.
Maka saya bilang sama dia, maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Udah. Akhirnya dia galau, kok gitu-gitu amat ya Gus jadi orang Islam katanya. Santai brur, ini belum seberapa, besok gimana? Insya Allah lebih parah buliannya, saya bilang. Akhirnya saya bilang sama dia, kamu santai, kamu baru masuk Islam, tangan salah sedekap itu biasa, toh sedekap dalam suatu hukumnya sunnah, nggak wajib. Begitu ya Gus? Iya. Kamu lumayan masuk Islam langsung sholat diimami sama Kiai Ma'ruf Amin. Ini yang lahir Islam, dari bapak ibunya terlahir Islam sampai hari ini dewasa, banyak yang belum sholat, banyak. Gitu Gus? Iya. Maka namanya Islam KTP. Maka yang KTP-nya Islam insya Allah masuk surga. KTP-nya Pak. Masya Allah. Khusairim bin Abdul Azhar mendapatkan syahidnya di peperangan pertama ketika dia baru masuk Islam. Alasan inilah kemudian yang menjadi dasar bagi saya. Kenapa saya belusuan ke lokalisasi? Kenapa saya belusuan ke kafe, ke dunia malam yang hari ini hampir rata di seluruh Indonesia, Pak. Sebulan yang lalu saya masuk ke satu kafe terbesar di Jakarta, bahkan di Asia Tenggara. Saya masuk ke sana dan ternyata apa? Diterima dengan baik. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah orang baik kalau ketemu orang jelek itu alergi, Pak. Mohon maaf, saya punya pengajian rutin di pondok setiap malam Minggu Pahing, yang hadir orang 10.000 orang. Mbak-mbak PSK dari lokalisasi saya fasilitasi, saya sewakan bis, mereka datang, Pak. Begitu nih mbak-mbak PSK datang ke pengajian saya, fokus jamaah itu nggak ke saya, Pak. Kemana? Ke yang lain. Orang baik ketika dicampur dengan orang yang dianggap nggak baik ini biasanya alergi. Maka ketika saya posting anak bertato dari Probolinggo, dari Jawa Timur waktu itu, jadi santri saya, tatonya penuh, adzan. Saya posting di Instagram, komentar orang baik apa, Pak? Orang tato kok adzan? Apakah salah orang tato adzan? Saya bilang sama dia, nak santai, lebih baik kamu bertato adzan daripada nggak ada tato dan nggak pernah adzan. Kita lupa bahwa bagaimana kemudian Allah sangat memperhatikan para pendosa. Maka saya punya kawan dulu, namanya almarhum Gitorolis. Kalau yang sepuh-sepuh ini pasti masih ingat lah dengan Gitorolis. Tapi kalau anak-anak milenial ini nggak tahu. Gitorolis itu dulu semua maksiat pernah dilakukan, mal limo semuanya pernah dilakukan. Tapi ketika kemudian dia bertobat, Masya Allah, jadi orang yang luar biasa, Pak. Dan setiap kali ketemu saya, dia minta dibacakan apa? Surat Az-Zumar ayat 24. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Saya tanya dia, Om, Anda punya cita-cita apa? Saya pengen mati hari Jumat pas kajian, Gus. Dan ternyata Allah kabulkan. Waktu itu saya tanya, kenapa kamu pengen mati hari Jumat? Karena kalau saya mati hari Jumat, jenazah saya yang menyolatkan banyak. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah. Makanya benar yang dikatakan Rasulullah, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Makanya seminggu yang lalu saya sakit. Dokter bilang, Gus istirahat, opname 3 hari di rumah sakit. Saya tetap berangkat ngaji, Prof. Ini batuk saya pulang saya dari Aljazair sampai hari ini nggak berhenti. Siapa tahu kan saya lagi ngaji di Al-Akbar Al-Israel datang, itu kan diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Muadzin, umpamanya kan, kita nggak tahu mana tadi orangnya. Karena kebiasaan dia kajian, matinya pas kajian. Ya nggak usah jauh-jauh yang terlalu lama lah. Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair, Allah yarham. Masya Allah, siapa yang nggak ngiri dengan kematian beliau? Beliau kebiasaan tiap tahun haji. Anda tahu berapa kali Mbah Maimun haji? 70 kali seumur hidupnya.
Beliau itu akhir-akhir ini absen haji hanya tahun 2018. Haji terus sepanjang tahun sampai 70 kali. Dan ternyata janji Rasulullah benar, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Mbah Mun dimatikan dalam keadaan berhaji, dipanggil oleh Allah dalam keadaan haji. Beliau mencintai kota Mekah, meninggalnya di kota Mekah. Masya Allah. Beliau memuliakan hari Selasa, sampai pondok beliau diliburkan hari Selasa. Padahal mayoritas pondok pesantren di Indonesia diliburkan hari Jumat. Dan Allah memanggil beliau hari Selasa. Satu lagi, 4 ya faktanya ini. 1, kota Mekah beliau cinta, meninggal di Mekah. Beliau biasa haji, meninggalnya pas haji. Beliau suka dengan hari Selasa, meninggalnya hari Selasa. Ada 1 lagi, apa? Beliau mengidolakan Siti Khadijah dengan qasidah yang selalu beliau baca, sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimahaz Zahra. Dan Anda tahu Mbah Mun dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Di mana? Di pemakaman Ma'la. Maka benar kata Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah sebagaimana orang yang dicintainya. Anda datang di tempat ini karena cinta dengan Rasulullah, wallah besok di padang mahsyar Anda akan berkumpul bersama Rasulullah. Anda cinta dengan para kiai, wallah walaupun Anda tidak punya keturunan kiai, saya doakan minimal mambu kiai. Mambu kiai iki luwih apik le daripada kiai mambu, tak kandhani. Tadi saya sudah dipeseni sama takmir, Gus di masjid jangan terlalu lucu. Enggak lucu saya, enggak lucu saya. Jangan misuh, enggak misuh, saya itu enggak pernah misuh Pak. Saya kan orangnya halus Pak. Kalau kita mengidolakan siapapun, itu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Makanya lanjutan hadis tadi apa? An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma'matu. Dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Makanya ini menjadi penyemangat bagi kita. Kadang-kadang kan kita aneh, diajak ngaji jawabannya nggak asik. Ayo mas ngaji, wes tahu gitu. Kalau Anda diajak ngaji jawabannya wes tahu, hati-hati. Besok Anda susah doa di Masjid Al-Akbar, ya Allah saya minta bahagia, malaikatnya turun bengok, wes tahu. Semangat inilah seharusnya yang bisa kita contoh dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini tidak main-main Pak. Bagaimana kemudian saat itu Muhammad minoritas dengan segala keterbatasannya. Saya itu kadang-kadang berpikir begini ya Pak ya, Nabi Muhammad itu kan nabi yang mukjizatnya paling minim Pak. Dan basariahnya Nabi Muhammad itu paling kelihatan. Coba Anda bandingkan mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, jauh Pak. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, Nabi Yunus dimakan ikan malah kayak itikaf, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Makanya salah satu pertanyaan Dedi ini salah satu pertanyaan yang inti kenapa kemudian dia akhirnya masuk Islam. Dia bertanya sama saya begini Prof waktu itu, Gus, kalau saya baca Al-Quran, kenapa banyak di dalam Al-Quran itu perintah Allah yang tidak rasional? Ini kan orang-orang penganut aliran rasionalitas, apa-apa harus pakai akal Pak. Contohnya apa bro? Nabi Ibrahim suruh motong anaknya Ismail. Ini kan gak nalar, anak cuma 1 suruh motong, kan Allah bego katanya waktu itu. Terus itu bagi saya gak masuk akal. Nabi Musa membelah lautan, bullshit dia bilang. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bohong. Nabi Isa bisa berjalan di atas air, nah kalau itu saya bisa, wong saya pesulap katanya. Dan ternyata benar Prof, dia bisa berjalan di atas air. Iki triknya neng di tak delok itu nggak kelihatan. Dia bilang kamu nggak bakal bisa lihat, ini trik katanya. Dan bener bisa. Saya ngetes dia di atas kolam bisa berjalan Pak di atas air. Deddy Corbuzier itu kan the best magician di Amerika 2 kali. Dunia Pak, 2 kali. Tapi hari ini sudah sama sekali tidak mau dia magic-magican. Waktu itu acara kita collab di YouTube, pertanyaan langsung tanpa teks. Saya mikir waktu itu, ini kalau saya nggak bisa jawab, waduh bahaya ini, bisa gagal dia masuk Islam, saya bilang. Mikir saya, akhirnya saya jawab,
Mas, kenapa banyak perintah agama yang tidak masuk logika? Kayak dia bilang Isra Mi'raj, Mekah Madinah saja naik bis 32 jam, zahaban wa iyaban 64 jam. Kok ini bisa sampai Sidratul Muntaha? This is unbelievable, kata dia. Mustahil, dia bilang. Waktu itu saya jawab, Mas, kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Jawabannya sederhana, karena kalau semua perintah agama bisa dirasionalisasikan, bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Kaget dia. Oh iya ya, kalau semuanya masuk akal, nggak butuh orang agama, cukup kuliah sama profesor selesai, semuanya bisa diilmiahkan. Justru inilah kemudian antiknya agama, tidak semuanya bisa diterima oleh akal. Langsung dia mengatakan, this is so amazing for me. Utakmu ranyandak ini, ranyandak ini. Insyaallah. Ini perjalanan yang luar biasa ini. 8 bulan tuh kalau dia sudah malam jam 2 galau soal agama, telepon. Ini gimana, ini gimana, ini gimana. Dan ternyata itu menjadi jalan hidayah bagi dia, Prof. Insyaallah. Maka kemudian saya terangkan firman Allah yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa ayat pertama yang diterima Rasulullah? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Lah orang Islam yang selamat itu siapa? Yang bisa menyelaraskan antara spiritualitas dengan intelektualitas. Maka kalau saya bilang sama teman-teman saya Muhammadiyah, saya bilang begini, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Bedanya satu, Prof. Kalau orang NU itu biasanya gede hati nih, yang wong Muhammadiyah biasanya gede. Kok ndase kepiye to akale kok ndase iki lho. Malah ngendas-ngendaske Muhammadiyah iki lho. Makanya coba Anda lihat, kalau bikin perguruan tinggi, bikin rumah sakit, bikin sekolah, kawan-kawan Muhammadiyah itu luar biasa. Di mana-mana ada Universitas Muhammadiyah. Tapi kalau bikin pesantren, bikin mujahadah, bikin istiqosan, menghadirkan ribuan orang NU jago. Makanya sekarang programnya dibalik-balik. Muhammadiyah lagi giat membangun pesantren, di mana-mana MBS Muhammadiyah boarding school. Sementara programnya Pak Kiai Said apa? Di mana-mana membuat perguruan tinggi. Makanya sebenarnya kalau NU dan Muhammadiyah ini sudah seperti ini, sudah nggak ada permasalahan lagi Pak di Indonesia. Yang bermasalah siapa? Yang nggak suka NU, yang nggak suka Muhammadiyah. Kalau NU dan Muhammadiyah kan dari dulu bedanya tipis, Pak. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah pendek, kan gitu saja. NU panjang, sholat taraweh 20 rakaat, Muhammadiyah sholat taraweh pendek 8. Kalau di Surabaya yang paling marah aliran ketiga. Bukan 8, bukan 20, tapi aliran yang tidak taraweh, Prof. Itu banyak banget itu. Saya bilang sama Dedi, ada kalimat Iqra, ada kalimat Bismi Rabbik. Saya tanya sama dia, bro, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab, dari mata turun ke hati. Inilah kesalahanmu memahami agama. Kok salah? Bagaimana saya bisa cinta kalau mata saya tidak melihat, katanya. Apa jawaban saya waktu itu? Cinta itu bukan dari mata turun ke hati, bro, tapi dari hati naik ke mata. Kok begitu? Iya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka selamanya kamu tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang-orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta itu matanya tidak bisa melihat. Tapi kalau cinta itu dari hati naik ke mata, kamu lihat tuh orang buta, walaupun nggak bisa melihat, matanya nggak bisa memandang, nikah meteng, bro, meteng. Karena hatinya cinta. Kok profesor ketawa? Pemahaman-pemahaman sederhana ini yang saya sampaikan kepada beliau. Terakhir kemudian seminggu sebelum masuk Islam, saya ditelepon jam 1:30 malam. Malam Jumat,
seminggu sebelumnya, karena dia masuk Islam hari Jumat tanggal 21, dia telepon saya begini, bro, ngapa malam-malam kamu telepon? I will to be Muslim katanya. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak, Prof. Nggak usah. Loh, kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat, tak bilang itu. Cukup aku saja, tak bilang itu. Dia ngayal, pokoknya saya harus masuk Islam. Saya bilang, jadi mohon maaf, hari ini ada orang bilang Mas Dedi masuk Islam melalui Gus Miftah itu desain. Naudzubillah min dzalik. Dia mau masuk Islam melalui saya, Prof. Saya tolak. Saya bilang begini, saya teleponkan ke Istiqlal, ada imam besar namanya Profesor Nasruddin, silakan kamu saya antar ke Istiqlal. Enggak, dia bilang. You punya teman kawan-kawan ustadz banyak, silakan kamu masuk dari pintu manapun kamu kehendaki. Dia bilang enggak. Semua acara televisi telepon, Prof. Gus, arahkan dong Mas Dedi masuk Islam melalui TV kami. Kami harus bayar berapa? Semuanya telepon. Dan dia mengatakan no, saya pun juga demikian. Kenapa kemudian dia waktu itu ngeyel pengen masuk Islam melalui Gus Miftah? Alasannya sederhana, Prof. Sebelum itu saya pernah YouTubean sama dia, saya bilang, dia tanya begini, kalau saya harus masuk Islam bagaimana ya Gus ya? Waktu itu saya jawab, bro, besok wajah Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah-marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya galak, Islammu akan galak. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu kemayu. Tapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Wallah, saya tidak pernah menyebut nama. Dia juga nggak tanya yang dimaksud keras itu apa, yang dimaksud galak itu siapa, yang dimaksud marah itu siapa. Enggak, saya nggak nyebut merek. Saya cuma bilang seperti itu. Akhirnya dia mengatakan apa? Kalau saya harus masuk Islam pintu yang menyenangkan, this is you, not others. Saya tanya, kenapa? Karena Islam itu menyenangkan, di masjid diterima, di kampus seminar diterima, di lokalisasi oke, dunia malam kan saya bisa ikut mbahmu itu, tak bilang itu. Jadi hari ini saya ngelus dodo, Prof. Ada orang yang mengatakan Dedi ini masuk Islam desain. Saya buka ya, ini belum pernah saya buka sebelumnya. Dedi itu masuk Islam, potensi kehilangan uang dia itu miliaran, Pak. Gara-gara kontrak dia dengan beberapa pihak diputus gara-gara dia masuk Islam. Maka kalau orang mengatakan Dedi masuk Islam desain karena mendapatkan uang miliaran, sensasi dan lain sebagainya, soal terkenal, dia sudah terkenal, Pak. Nggak cuma di Indonesia, sudah dunia, di Amerika diakui. Siapa yang nggak kenal dengan Deddy Corbuzier? Soal uang dia sudah kaya, Pak. Mohon maaf, populer, kurang populer apa dia? Oh, yang cari popularitas Gus Miftah. Apa saya mampu ngajak seorang Deddy kalau ini tidak jalan hidayah? Maka ya mohon maaf, ketika dia sudah masuk Islam, dia mengatakan sama saya, Islamnya itu menyenangkan Gus, tapi cangkemnya orang Islam menakutkan katanya. Ya Allah, di mana-mana saya ditanya, tanyakan ke Mas Dedi dong Gus, sudah sunat apa belum? Lah, urusannya sama kamu itu apa gitu loh. Dan yang tanya cowok, Pak, gitu loh. Logika, sing takon lanang li gitu loh. Akhirnya saya YouTubean sama dia, guyon, bro, ada pertanyaan tuh, sudah sunat apa belum? Kalau saya jawab, you nggak percaya, sudah kamu lihat sendiri, moh, tak bilang gitu. Orangnya hampir 2 meter, Pak, badannya keker, suruh lihat sendiri. Saya bilang sama dia, saya percaya. Tuh orang Surabaya yang belum percaya. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, bro, saya foto, ntar saya posting. Saya bilang gitu. Dan semangat Islamnya dia luar biasa. Saya harus bisa baca Quran, spirit yang kita kajian hari ini ya. Saya cari turutan, Pak, ternyata di Jakarta nggak dapat turutan, karena saya dari dulu kecil ngajinya turutan. Anak-anak sekarang nggak tahu turutan, Pak. Kalau dulu kan asik. Apa bedanya turutan dengan ikro? Ikro itu tidak pernah mengajarkan makhorijul huruf yang pas. Tapi kalau turutan, coba Anda lihat, alif, ba, sampai dulu abah saya itu kalau saya ngaji dilihat mimiknya, gesturnya, tidak hanya makhraj. Bagaimana kemudian ketika mengucapkan kalimat ba,
Saya cari kemana-mana nggak dapat, karena saya pengen ngajari dia turutan waktu itu. Kalau Iqra kan langsung Pak, nggak ada seperti itu. Kalau dulu kita ini kan turutan ini. Begitu hijaiyah sudah hafal, sudah bisa, saya dulu 2 tahun cukup hijaiyah tok, 2 tahun. Begitu sudah bisa kan asik ngajinya. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, tak fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahuku. Akhirnya saya belikan Iqra. Ayo kamu baca. Lucu itu Pak, wong pinter toh, PhD itu kan, badannya gede, orang terkenal, ngajinya A bah. Hal-hal seperti ini seharusnya apa? Menjadi penyemangat bagi kita. Orang itu kalau Islam dari lahir, hidayah dari rahim ibunya, biasanya Islamnya malah males-malesan, sak geleme dewe. Sementara orang yang baru masuk Islam semangatnya luar biasa Pak. Begitu dia masuk Islam, ratusan pihak biro travel yang ngajak saya sama Deddy Corbuzier umroh. Berapa travel yang ngajak haji? Apa jawaban Deddy? Kok saya malu ya Gus ya? Kenapa bro? Ibadah aja kok di endorse katanya. Ibadah saja di endorse. Sementara kita yang tidak pernah di endorse malah mengendorse diri kita sendiri di depan Ka'bah. Hai guys, lagi tawaf guys, gitu kan. Ya Allah, latah kita itu. Maka tadi Takmir bilang, bagaimana konsepsi dakwah di era digital ini? Konsepsi dakwah di era digital ya tidak harus seperti itulah. Sekarang kan semuanya ditulis, Prof. Puasa, traweh, Facebook. Buka puasa, Instagram. Puasa, cangkemnya di foto, Facebook lagi. Ya Allah. Lah kalau semuanya kita tulis di Facebook, di media sosial, kan kasihan Pak malaikat Raqib Atid, nganggur Pak gitu loh. Makanya besok di Yaumul Hisab, Raqib Atid sudah tidak punya tulisan Pak. Begitu subha kata Allah, hisab dia, malaikat datang, HP-mu mana? Kenapa? Barang bukti gitu. Saya kemudian apa? Mengajarkan semangat-semangat keislaman ini kepada anak-anak yang dianggap marginal. Saya masih ingat betul, saya masuk lokalisasi pertama kali itu umur 19 tahun Pak. Saya masih masuk kuliah pertama kali. Gara-gara ada PSK curhat ke masjid saya. Ya Allah, kamu pengen ngaji nggak? Ya pengen dong Gus. Tapi kan mana orang mau menerima kami katanya. Padahal mereka butuh Allah Pak. Kenapa sih? Saya kasih contoh ya, mohon maaf. Kalau agak kasar mohon maaf. Saya masuk ke lokalisasi ditemani sama Germo. Mau ngaji. Ada orang masuk cari PSK. Ketika orang yang cari PSK ini ketemu Kiai sama Germo, menurut bapak-bapak, yang disungkemi tangannya Kiai apa tangan Germo Pak? Kalau logikanya itu pakai yang disungkemi tangan Germo. Ternyata enggak Pak. Begitu saya masuk lokalisasi ketemu dengan orang-orang seperti ini, yang disungkemi bukan Germonya Pak, Kiainya Pak. Artinya apa? Orang yang dianggap buruk sekalipun masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Waduh, ono Gus Miftah konangan gitu. Coba. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah mahwal ismu, Kanjeng Nabi, dosa itu apa? Apa jawaban Rasulullah? Al ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat sama orang. Makanya tamu-tamu kafe itu biasanya delek-delek Pak. Aku hafal bang, aku kiai neo Pak gitu loh. Sembunyi-sembunyi, mereka nggak berani terang-terangan Pak. Nggak berani secara langsung. Begitu saya ngaji belum selesai, tamunya sudah datang, Melayu Pak. Waduh, orang rampung atau pengajiannya itu loh. Orang kok malah terang-terangan, Gus kancani yo, enggak itu. Maka kemudian apa? Saya juga heran orang yang hanya bisa mengecam, menghina, membuli tanpa pernah ngasih solusi. Saya pernah live di televisi sama pembicara lain membicarakan pengajian saya di dunia malam. Orang ini bilang apa Prof sama saya? Pengajian Gus Miftah di dunia malam itu memalukan. Memalukan. Tidak bisa kebaikan dicampur dengan kebatilan. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Ya Allah, saya batin waktu itu.
kok cangkeme atos men iki mangan apa wong iki aku. Mulutnya kok keras banget, ada apa ini? Waktu itu saya ditanya sama pembawa acaranya, respon Gus Miftah sederhana, saya jawab waktu itu, mohon maaf kalau dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan. Lebih memalukan mana orang yang melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka, langsung domblong. Maka saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kalau seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk mendapatkan jalan kembali, coba hujatanmu, makianmu, cacianmu kepada mereka tidak akan pernah merubah mereka. Tetapi kalau kamu dengan ikhlas mendoakan mereka, bisa jadi doamu itu menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Memang kan gak semuanya orang harus ke sana, Prof. Kan berat. Saya yakin profesor gak mampu, yang mampu, Prof. Berat, Prof. Kalau Anda ikut saya khawatir masuk gak mau pulang, Prof. Gitu. Bukan promo, Prof. Pakai nama Gus Miftah, komplement, Prof. Saya selalu semangati orang-orang seperti itu. Karena semangat Islam yang indah ini yang kita tawarkan kepada mereka. Kan gak boleh sholawat di tempat maksiat. Alah, kan gak boleh sujud di tempat maksiat. Siapa bilang? Al ardu kulluha masjidun illal makbaroh wal hamam. Bumi itu semuanya tempat sujud kecuali dua hal, kuburan dan hamam, toilet. Mereka saya ajak walaupun dalam keadaan mabuk, diprotes sama kiai saya, dimaki-maki. Kamu tahu nggak hadis yang menyatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima 40 hari oleh Allah? Waduh, saya waktu itu bilang, sejak kapan orang ini jadi panitia pahala ya Allah waktu itu. Dan memang ini pernah ditanyakan sama anak-anak kafe ketika saya ajak sholat pertama kali. Gus, katanya orang mabuk sholatnya nggak diterima oleh Allah 40 hari, bagaimana dengan kami? Apa jawaban saya waktu itu? Mohon maaf mas, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk sholatmu kapan? Terus kami sholat dapat pahala apa enggak Gus? Saya jawab, mohon maaf Gus Miftah bukan panitia pahala. Selesai Pak. Kenapa toh? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Lono wong dielek-elek sementara kesalahan kita nggak pernah kita lihat Pak. Maka saya katakan sama anak-anak di sana, lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan maksiatnya, dengan dosanya, daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Makanya tadi hadis yang saya baca di awal sama ayat Az-Zumar tadi itu kesimpulannya di mana? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang akhirnya bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Saya sampaikan kepada mereka, nah bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ingatlah ampunan dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Dan saya nggak pernah Prof menjadikan ini sebagai komoditas saya untuk terkenal. 5 tahun yang lalu saya sudah diminta oleh media televisi untuk sharing di acaranya. Gus, kan Gus Miftah ngaji di lokalisasi sudah lama nih, 10 tahun. Mau nggak diliput TV? Saya tolak Prof. Saya tolak. Ketika anak-anak di lokalisasi tahu kenapa bah kok ditolak, jawaban saya waktu itu adalah 5 tahun yang lalu, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. 5 tahun yang lalu. Sampai akhirnya sholawatan saya di kafe Bali diambil oleh wartawan, kemudian di-share. Akhirnya apa? Hari Jumat sore saya pengajian di kafe itu, Minggu pagi muncul di Lamtur, Lambe Turah, yang nonton langsung 3 juta, yang komentar 15.000 lebih. Kok 15.000? 150.000, dan semuanya mencaci saya Prof. Ini penistaan, zina mata. Kenapa yang sholawat roknya pendek semua? Loh,
Saya nggak bisa ngatur bro, mereka itu hanya salah kostum. Mbaknya tingginya 180 cm, pakaiannya hanya 1 meter, itu saja sebenarnya. Maka kalau kemudian ini menjadi wasilah, kemudian orang mengenal dakwah itu, wallah nggak ada desain, nggak ada keinginan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, belajar dari pengalaman kemudian itu viral. Saya tawarkan begini kepada Bapak Ibu, Pak Bu, teknologi dakwah kan berkembang terus toh. Nggak mungkin kita hari ini monoton dengan satu model dakwah, Pak. Zaman Kanjeng Nabi, teknologi dakwahnya dengan menggunakan apa? Bil lisan. Apa kata Rasulullah? Khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Sudah berjalan sampai Abu Bakar. Di zaman Utsman berkembang lagi menggunakan apa? Bil kolam. Mulai nyusun kitab, mulai nulis Quran, melalui nulis hadis. Berkembang lagi zaman Wali Songo, bisa kofah dengan menggunakan budaya. Maka coba Anda lihat, dulu Wali Songo itu kalau buat masjid pasti di pinggir alun-alun. Alun-alun banyak orang, kasih masjid di sampingnya. Orang dulu belum kenal masjid, supaya masuk masjid dikasih gamelan. Maka kalau di Jogja ada 2 gamelan yang terkenal di Masjid Kauman, Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogowilogo. Maka itulah Prof, kenapa saya jarang dipanggil Kiai. Saya nggak bangga dipanggil Kiai, gamelan saja duka Kiai. Apalagi di Solo, kebo saja Kiai, namanya Kiai Slamet. Orang masuk masjid dulu belum ada yang pakai sandal. Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Bagaimana cara wali mensikapi? Di depan masjid dikasih kolam kecil, sehingga sebelum mereka masuk masjid kakinya nyemplung kolam. Begitu mentah sikilnya resik. Cara wali dulu. Begitu masuk dikasih lah tembang-tembang Jawa. Sunan Bonang membuat lagu Tombo Ati, muncul lagu Sluku-sluku batok, turi-turi putih, dan lain sebagainya. Itulah sebenarnya yang diadopsi oleh orang NU. Kenapa habis adzan ada puji-pujian? Dasarnya itu salah satunya. Saya haji tahun 2015 pertama kali sama teman Muhammadiyah. Gus, tuh lihat Mekah Madinah habis adzan nggak ada puji-pujian. Kenapa di Surabaya banyak yang puji-pujian? Saya jawab, jelas beda bro. Mekah Madinah belum adzan, masjidnya sudah penuh. Lah ning Surabaya, ya Allah itu. Pujiannya nganti ndledek iki lho, ora teko-teko. Ya Allah. Ini era berkembang. Sekarang apa? Dakwah dengan apa yang paling cocok? Bil lisan tetap, bil kolam harus profesor nulis, bisa kofah saya di mana-mana dengan menggunakan pendekatan budaya. Karena konsep saya berdakwah adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Walaupun kemudian akhirnya banyak orang yang salah paham dengan istilah Islam Nusantara. Saya dibully macam-macam, ya nggak apa-apa, nggak harus sama. Sekarang teknologi dakwah yang paling terkini apa? Bil medsos. Bil medsos, Pak. Bagaimana kemudian kekuatan Instagram 1 menit saja itu bisa merubah wajah Islam. Saya diundang ke Belanda, satu keluarga masuk Islam gara-gara lihat sholawatan saya di kafe. 1 menit ditonton oleh jutaan orang, akhirnya menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Saya kemarin dapat tamu dari mana? Australia, namanya Antonio Sekodori, malah kaya iwak tapi dia datang ke pondok mengatakan apa? I will to be Muslim. Kenapa jauh-jauh harus ke Indonesia, nggak di Australia saja? Kenapa nyari saya? Because your Islam is enjoy, relax. Dan saya happy melihat you dengan cara you, katanya. Akhirnya masuk Islam. Saya syahadatkan. Jauh-jauh dari Australia, beli tiket bisnis PP hanya untuk masuk Islam di Jogja. Yang jadi masalah, Prof, habis saya Islamkan dikasih makan sama istri saya, dikasih apa-apa nggak doyan. Istri saya jengkel, masak singkong, masak sayur bung, doyan, Prof. Begitu makan sayur bung enak, dia tanya what is this, ini apa? Bingung saya, bung bahasa Inggrisnya apa itu kan. Akhirnya saya jawab this is a bung, gitu kan. Dia tanya lagi what is the meaning of bung, gitu kan.
Bong itu apa? Akhirnya saya jawab, bong is the young bamboo, itu kan. Malah dia bilang apa? Amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua, katanya. Waduh, karena mau berakoti pak aku. Makanya apa? Masjid Al-Akbar keren, Instagramnya digiatkan. Kalau enggak, orang-orang yang kemudian belum kenal Islam, kemudian baru seneng dengan Islam, yang menguasai medsos itu bahaya pak. Sementara orang yang tahu Islam tidak mau memanfaatkan medsos. Makanya kemarin di Jombang saya bilang, Mbok, pondok itu jangan terlalu kekolot lah, santri nggak boleh bawa HP sama sekali. Ini eranya era medsos. Santri suruh bawa HP tapi akses sama jamnya dibatasi, cukup dengan menggunakan wifi. Begitu follow Instagram, di follow ustadz-ustadz yang jelas sanad keilmuannya. Lah kamu katanya santri, yang di follow bukan kiai, Vanessa Angel ya. Bil medsos. Terakhir Bapak Ibu, karena saya dicatat 1 jam, ini sudah setengah 3. Surat Yasin ayat 64, Anda baca, apa isinya? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut dikunci, tangan berbicara. Saya pulang pengajian dari Taiwan, di atas pesawat saya nggak bisa tidur buka Yasin ayat ini. Saya mikir keras waktu itu, kenapa ketika mulut dikunci yang berbicara itu tangan. Dan akhirnya saya ketemu jawabannya. Gara-gara waktu itu saya dibully. Saya lihat postingan di Instagram, di YouTube, saya dibully macam-macam. Oh, ini jawabannya. Kenapa mulut dikunci yang berbicara tangan? Karena hari ini orang bermaksiat dengan menggunakan tangannya. Orang menghina, mencaci, membuli, memaki sudah tidak dengan menggunakan mulutnya, tapi menggunakan jempol dan jari-jarinya. Ini besok semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Coba, Nabi Adam itu korban hoak, dikeluarkan dari surga sekali tok loh. Korban hoak dikeluarkan dari surga. Lah kita yang penyebar hoak, apa ya pantas penyebar hoak di mana-mana, so agamis. Video saya dipotongi, diedit. Kemarin disurvei sama teman-teman di media sosial, berapa miliar uang yang didapat dari para YouTuber posting pengajiannya Gus Miftah. Dan rata-rata apa? Judulnya provokatif. Gus Miftah nantang Gus Nur. Ke kapan aku nantang? Kapan saya nantang? Saya cuma ngajak, yuk mbok sekali-kali ngaji bareng. Nggak usah kita berat-berat lah, Aqidatul Awam saja. Ayo kita baca bareng. Kan ajakan bukan tantangan. Bahasa YouTuber tantangan. Hati-hati loh. Gue kita keimangan, malah mencemarkan nama baikku gitu loh. Saya ini nggak usah dicemarkan, sudah tercemar. Tangan Pak hari ini yang dominan. Makanya kalau kita yang waras nggak mau posting yang keren-keren, akhirnya kita kalah dengan yang tidak waras Pak. Hati-hati ini. Apalagi sekarang posisi YouTube itu mengalahkan TV Pak. Makanya kalau guru nasabnya ke YouTube itu banyak blundernya Pak. Karena ngajinya hanya tabayatu buyutuban. Akhirnya gobloknya kana yakunu konangan. Utake madaya mudu modot pisan kok itu. Maka mudah-mudahan semangat hijriah ini Rasulullah yang dibangun 3 hal: masjid, ukhuwah Islamiyah Muhajirin Ansor, dan ukhuwah Basyariah Piagam Madinah. Semangat ini mudah-mudahan bisa kita bawa, sehingga mohon maaf walaupun kita berbeda-beda harokah, tetapi tetap saling menghormati dan toleransi antara satu dan yang lainnya. Gak bisa dipaksakan saya harus sama dengan Anda, Anda juga tidak harus sama dengan saya. Maka ketika istri saya dibully, Instagram saya dibully, istri saya nangis gara-gara membaca buliannya itu, saya bilang sama istri saya, yang salah kamu. Kok bisa? Iya, salah sendiri kamu baca. Coba kalau nggak dibaca. Saya tuh kadang-kadang lihat Prof, yang membuli saya 15.000 komentar, tapi saya seneng yang nge-like 100.000. Maka coba Anda lihat kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar. Jawabannya sederhana Mas, seberapa banyak pun orang yang membuli kamu dengan komentar-komentarnya,
ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Iya, jangan tepuk tangan di masjid. Kalau jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Kalau versinya jomblo beda, karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Iya. Alhamdulillah, 1:30, 1:30 kita tutup dengan sholawat hasbi robbi jallallah. Shallu ala nabi Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha. Sebelum dilanjutkan, hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Hari ini saya ijazahkan untuk Anda semuanya. Dibaca setelah sholat 3 kali, kemudian ditutup dengan Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca 11 kali. Insyaallah kabul semua hajat. Shallu ala nabi Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Sekali terakhir, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.